Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, saya selaku pihak leader opposition di sini mendapatkan mosi bahwasanya Dewan ini sepakat sekolah berwenang menghukum siswanya yang melakukan perundungan di luar sekolah. Baik, saya ingin menyampaikan bahwasanya saya sangat tidak setuju dengan mosi yang disampaikan. Saya sangat sepakat dengan status quo yang terjadi pada saat ini. Karena kembali lagi mungkin kita bahas terlebih dahulu, yaitu topoksi dari masing-masing pihak. Pertama, pihak berwajib, yaitu topoksinya untuk memberikan hukuman atau memberikan efek jerak kepada pelaku-pelaku yang telah melakukan perundungan. Sementara pihak sekolah ini adalah pihak yang bertugas ataupun berwenang untuk memberikan pendidikan karakter ataupun pembinaan kepada siswa ataupun mahasiswanya. Tapi kalau sampai kita berikan wewenang kepada pihak sekolah untuk melakukan hukuman atau memberikan hukuman kepada pelaku-pelaku perundungan di luar sekolah, bukankah ini sudah menyalahi topoksi dari masing-masing pihak tadi? Dan sebelum kita memberikan Dewan Juri yang terhormat, sebelum memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk memberikan hukuman, coba kita telaah lagi ke belakang bahwasanya latar belakang dari tindak kekerasan ataupun perundungan di luar sekolah ini ada lebih dan kurangnya. Itu adalah merupakan dilatar belakangi oleh sekolah, karena kita sepakat bahwasanya sekolah ini adalah rumah kedua bagi siswa ataupun mahasiswa untuk mendapatkan pelajaran ataupun ilmu dari pembinaan karakter yang terjadi di sekolah. Bukankah dengan kata lain di sini pembinaan karakternya sudah salah dari sekolah? Dan bagaimana kita memberikan kesempatan kepada pihak sekolah yang sudah jelas gagal dalam membina karakter untuk memberikan hukuman, yang mana hukuman ini bertujuan untuk mengembalikan karakternya atau memperbaiki karakter-karakter siswa yang sudah rusak tadi. Jelas sekolah sudah gagal. Dan kembali lagi, orang-orang yang ada di sekolah adalah orang-orang yang dibesarkan ataupun dididik untuk memberikan pembinaan karakternya tadi, bukan orang-orang yang ditugaskan untuk memberikan efek jerak. Karena kalau sampai kita berikan kesempatan kepada sekolah untuk memberikan hukuman, justru pada realitanya kebanyakan sekolah itu memberikan jalan damai kepada korban dan juga pihak perundung, karena mereka merasa kayak ini cuma permasalahan antar siswa, kenapa harus dibesar-besarkan, kenapa siswa harus sampai dilaporkan ke pihak berwajib. Itu realita yang terjadi atau status quo yang terjadi sekarang, Dewan Juri yang terhormat. Tapi apabila ini langsung diatasi oleh pihak berwajib, jelas ada hukum yang berlaku, mereka akan dihukum sesuai dengan tindak kekerasan ataupun tindak perlakuan yang mereka lakukan. Dan korban pun akan merasakan keadilan dan juga ada rasa kepuasan dari hati korban dan juga dari pihak perundung pun mereka akan mendapatkan efek jerak, Dewan Juri yang terhormat. Lalu untuk efek jerak ini sendiri, ditakutkan apabila sampai sekolah yang memegang hukuman ini, maka mereka akan menyepelekan atau menghilangkan urgensi dari efek jerak hukuman tadi, karena mereka merasa toh hanya sekolah yang akan menghukum, paling cuma diceramahin, paling cuma akan diberikan hukuman membersihkan WC ataupun hormat di lapangan, tidak akan ada efek jerak yang mereka dapatkan, sehingga untuk kuantitas terjadinya lagi perundungan di luar sekolah itu akan semakin meningkat, karena kembali lagi mereka menyepelekan hukuman yang sudah diberikan. Beda kalau misalnya pihak berwajib, tadi sudah disinggung oleh salah satu pandangan bahwasanya pada saat pihak berwajib memberikan hukuman maka akan terkena di SKCK-nya, mereka akan sulit untuk melanjutkan masa depan ataupun melanjutkan pendidikannya. Bukankah dengan kata lain orang-orang yang ingin melakukan perundungan di luar sekolah akan kembali berpikir bahwasanya kalau sampai mereka melakukan perundungan ini, masa depan mereka yang akan terancam, sehingga ada rasa ketakutan pada saat mereka ingin melakukan perundungan di luar sekolah, sehingga perundungan ini akan mengalami penurunan maupun drastis ataupun tidak drastis, Dewan Juri yang terhormat. Lalu justru sekarang yang ingin diperbaiki di sini adalah topoksi dari masing-masing pihaknya. Pihak berwajib di sini bertugas untuk memberikan keadilan, yang mana tadi ada sempat dikatakan bahwasanya pihak berwajib terkadang menyepelekan. Kalau sampai pihak berwajib menyepelekan masalah-masalah yang terjadi seperti perundungan di luar sekolah, itu bukan berarti pihak berwajibnya yang harus kita hapuskan. Kalau sama seperti apabila pada sebuah lumbung terdapat tikus, bukan lumbungnya yang kita bakar, tapi tikusnya yang kita bunuh. Dan inilah sistem yang harus kita perbaiki. Contoh, ada salah satu kasus di universitas, bahwasanya justru malah pihak sekolah ataupun pihak universitasnya yang melakukan tindak kekerasan seksual kepada mahasiswanya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mahasiswa secara bersama-sama menaikkan kasus ini sampai dengan menggunakan aksi media dan menghadirkan kecemasan di pihak berwajib, sehingga pihak berwajib yang mendatangi dan mulai meneliti ataupun mendalami kasus tersebut, sehingga untuk diberikan efek jerak kepada pihak terkait atau pihak yang melakukan perundungan tadi. Dan bukankah di sini sudah jelas, bahkan untuk pembinaan karakter saja, untuk pembentukan karakter saja, sekolah sudah gagal, dan malah sekolah yang mempelopori terjadinya perundungan ataupun tindak kekerasan seksual yang ada di Indonesia saat ini.
Jadi bagaimana kalau sampai kita berikan pihak sekolah pula wewenang yang untuk memberikan hukuman? Mereka saja sudah gagal loh untuk membentuk karakter, bagaimana untuk memberikan hukuman ataupun efek jerah. Saya rasa sangat disayangkan, atau tentu akan ada sistem kerugian yang sangat besar di Indonesia, karena justru akan ada normalisasi dari tindak kekerasan yang ada di bidang pendidikan. Karena kembali lagi tadi yang memberikan contoh, salah satunya tadi kasus di salah satu universitas adalah dekannya sendiri seperti itu. Lalu untuk solusi yang saya tawarkan di sini adalah memperbaiki sistem, seperti yang saya katakan tadi, memperbaiki sistem di masing-masing kedua pihak, maupun pihak yang pembentukan karakter ataupun pihak yang memberikan hukuman atau memberikan efek jerah. Lalu kalau misalnya ada tadi pihak berwajib tidak terlalu menggubris ataupun tidak terlalu peka dengan masalah yang ada, karena kegagalan dari pihak sekolah, karena banyak korban yang tidak mau melaporkan ke pihak berwajib seperti itu. Bukan hanya pihak berwajib yang tidak mau tahu, tapi juga banyak pihak korban yang tidak berani untuk melaporkan, karena kembali lagi sekolah sudah gagal dalam membentuk karakter mereka untuk berani menyuarakan ketidakadilan yang ada seperti itu. Jadi pada saat mereka mengalami ketidakadilan, mereka justru malah diam ataupun takut, karena ya kembali lagi karakter yang dibentuk oleh sekolah tadi, bahwasanya ada beberapa stereotip yang sudah dibentuk oleh sekolah dan menormalisasi beberapa tindak perundungan. Kadang ada dari guru ataupun dari pihak dosen yang mengatakan kalimat-kalimat yang bisa dibilang body shaming kepada mahasiswa ataupun siswanya, sehingga siswa pun ke bawah itu sampai keluar dan tetap dilakukan perundungan di luar sekolah tadi. Jadi mungkin Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan, saya dengan tegas menolak mosi bahwasanya pihak sekolah diberikan kewenangan untuk menghukum pelaku-pelaku perundungan di luar sekolah, dan saya berharap yang diperbaiki itu adalah topoksi atau pekerjaan dari masing-masing pihak, tapi tidak dengan cara menukar pekerjaan dari kedua belah pihak ini, karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah memang pakar di dalam bidangnya masing-masing. Seperti pihak berwajib memang berdasarkan dari hukum, dan pihak sekolah memang berdasarkan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.